Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raiza Urnia dari Fakultas Administrasi Publik Negara kelas A2 2001A. Saya akan membahas tentang konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah segala usaha yang dilakukan suatu negara atau pemerintah dalam rangka untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan pada aspek-aspek kehidupan dan berbangsa. Bicara tentang administrasi pembangunan, maka ini akan erat hubungannya dengan upaya dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan semua jajarannya. Selain pemerintah, upaya pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh dunia usaha cendekiawan, teoritas, khususnya di bidang ekonomi. Tujuan dan fungsi administratif pembangunan. 1. Kepemimpinan administratif, kepemimpinan inovatif, administrator pembangunan. 2. Pendayagunaan kelembagaan. Organisasi-organisasi pemerintah diupayakan untuk melaksanakan dan peningkatan pembangunan. 3. Pendayagunaan kepegawaian, pengadaan, pembinaan, pendidikan, dan latihan. 4. Pendayagunaan ketatalaksanaan. Bila dihubungkan dengan organisasi, maka disebut dengan masalah organisasi dan tata laksana, termasuk prosedur dan tata kerja. Pengertian administrasi bisnis. Bagi penyelenggara proses pembangunan dibutuhkan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini mencakup 1. Administrasi perencanaan dan program pembangunan. Misalnya, kemampuan dan mekanisme analisis serta pembentukan kebijakan pembangunan, sistem perencanaan, dan penyelenggaraan. 2. Administrasi pembiayaan pembangunan, misalnya penyaluran biaya untuk keperluan berbagai aktivitas pembangunan yang sifatnya berbeda. 3. Administrasi program dan proyek pembangunan, termasuk tata cara koordinasinya. 4. Administrasi sistem pengawasan dan pengadilan pengawasan atasan langsung fungsional. Lingkup administrasi pembangunan. Secara umum ada 2 fungsi administrasi pembangunan, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi di bidang pembangunan. Kedua fungsi ini saling berhubungan dan saling melengkapi dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi di sini ada 2 poin penting untuk harus dibedakan. 1. Administrasi bagi pembangunan. Dalam hal ini, administrasi bagi pembangunan memiliki arti bahwa kegiatan administrasi dilakukan dari untuk pembangunan. Dalam pelaksanaannya umumnya menggunakan pendekatan manajemen karena akan berhubungan dengan manajemen pembangunan yang mencakup perencanaan pembangunan, pengarahan sumber daya, dan penganggaran. 2. Pembangunan administrasi berkaitan dengan pembaruan administrasi. Sebagai tindak lanjut dari pembangunan administrasi adalah adanya perubahan birokrasi dengan unsur. 1. Birokrasi harus bisa mendorong partisipasi masyarakat. 2. Birokrasi seharusnya tidak berpihak kepada yang kuat, namun lebih berorientasi kepada yang kurang berdaya. Birokrasi berperan dalam pengarahan dan berdaya masyarakat. 4. Birokrasi seharusnya terbuka dan bertanggung jawab. Jadi tadi adalah penjelasan singkat mengenai pengertian administrasi pembangunan, fungsi dan tujuan administrasi pembangunan, serta ruang lingkup administrasi pembangunan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.